Shalom teman-teman sekalian, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mulia. Dia Allah yang suci bagi kita semua. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Sama-sama kita katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Angkat suaramu, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Katakan suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Lama banget ya sepertinya kita nggak ketemu. Aku harap kalian sehat walafiat. Sekolah apa kabar nih guys? Pesanku cuma satu, tetap semangat, oke? Dan sebelum kita menuju ke sermon kita hari ini, ada beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, jangan lupa baca daily devotional ya, itu baik buat kalian. Dan yang belum dapat daily devotional, kalian dapat hubungi Instagram Gibeon Youth, nanti kita akan follow up. Dan yang kedua, tetap aktif di CG ya kawan-kawanku. Yang belum aktif, yuk aktif yuk. Leader kalian pada kangen. Yang ketiga, bagi teman-teman yang miss beberapa khotbah minggu lalu, kalian bisa ikuti di channel Gibeon Next Gen. Lengkap semuanya ada di situ. Oke, sampai di sini? Oh enggak. Oke, kalau gitu yuk sama-sama kita doa dulu.
Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Membuka mata kami Tuhan. Bahwa kami memiliki identitas yang baru di dalam-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk tenang dan mendengarkan firman dengan baik. Ajar kami untuk fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sharingku kali ini itu tentang identitas. Judulnya adalah Tuhan ingin mengubah hati kita dan memberikan kita identitas yang baru. Nah, sebelumnya aku mau cerita nih buat kalian semua. Ada cerita nih buat kalian. So, backgroundku adalah orang yang gak seberapa suka main games. Jadi aku bukan gamers, aku lebih suka nonton atau aktivitas yang gerak gitu. Kalau disuruh duduk nge-game itu kayak gak suka gitu. Terus bosen gitu kan. Terus beberapa tahun yang lalu itu lagi musimnya Mobile Legends. Nah, aku yang awalnya gak suka nge-game, tapi karena banyak yang main, jadi aku penasaran dan kuputuskan untuk memiliki akun Mobile Legends. Dan nama akunku adalah, namaku Gabriel Elishama. Waktu itu kalau gak salah ya. Pas main awal-awal seru sih, tapi aku dibacotin. Dibilang beban lah, atau apalah. Dan pakai nama Gabriel, wah semakin menghancurlah reputasiku gitu kan ya. Akhirnya aku pingin ganti nama nih. Nah kebetulan waktu itu Gibeon Church ada sermon series Ingatlah Janjiku. Akhirnya aku iseng ganti namaku jadi Ingatlah Janjiku. Nah ternyata gak bisa ganti nama lagi dong. Kalau harus ganti nama harus pakai diamond dan beli segala macam. Dan akhirnya sampai sekarang nama akun Mobile Legendsku adalah Ingatlah Janjiku. Ngaruh sih di game. Jadi penderitaannya jadi double. Dibacotin karena gak bisa main. Dibully juga. Ada yang bilang, aku akan ingat selalu janjimu sayang. Janjimu hanya janji-janji yang palsu. Dan segala macam lah. Berpengaruh banget di game. Dan akhirnya ya aku mulai menghindari game itu gitu. Nah ngomong-ngomong soal ganti nama. Yakub ini juga pernah berubah namanya. Diganti namanya. Yuk sama-sama kita baca di Kejadian 32 ayat 24 sampai 32. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah teman-teman, ada dua tujuan dari cerita ini mengapa kok Yakub ini bergulat gitu kan. Yang pertama, Tuhan yang berhadapan dengan Yakub menunjukkan kenyataan dari karakter Yakub yang penuh dosa, rusak, dan kebenaran bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dosa tinggal bersama dengan Yakub. Kita melihat peristiwa serupa dalam kehidupan Musa ketika dia gagal mentaati perintah Tuhan. Tuhan ingin menggunakan Yakub, tetapi dia akan mengubah hatinya dulu. Tuhan ingin mengubah hati Yakub. Dan yang kedua, tujuan kedua adalah pria itu mematahkan pinggul Yakub. Sebelum Tuhan memberikan berkatnya kepada Yakub, pria yang berdosa ini, orang yang berdosa ini, Yakub dihancurkan terlebih dahulu. Mungkin itu sebabnya pria itu bertanya kepada Yakub tentang namanya, yang artinya penipu. Kehidupan Yakub sampai saat itu memang sejalan dengan namanya. Dan di akhir cerita Tuhan memberi Yakub nama Israel sebagai pengingat bahwa sumber kekuatan dan persediaan yang sebenarnya dalam hidupnya adalah Tuhan. Sudah waktunya bagi Yakub untuk berhenti berperang melawan Tuhan untuk menerima berkatnya dalam hidupnya. Dan sebagai gantinya berjuang bersama dengan Tuhan.
sebagai bagian dari rencananya untuk memberikan berkat-Nya kepada dunia. Meskipun Tuhan tidak menyebut namanya sendiri kepada Yakub, Dia memberkatinya. Yakub menyebut tempat pertandingan gulat itu tadi Peniel atau wajah Tuhan. Nama itu mengenang melihat Tuhan secara langsung dan melihat rahmat Tuhan hidup melalui pengalaman pribadi Yakub. Teman-teman, Tuhan telah merendahkan dirinya menjadi manusia dan bergumul dengan ciptaannya untuk membawa transformasi spiritual. Dalam kasus ini, Yakub yang diubah. Dia akan menyapa saudara laki-lakinya Esau yang terasing sebagai pria yang sudah diubahkan. Secara fisik, Yakub memang cacat, tapi diperbarui secara rohani. Tidak berhenti di situ. Suatu hari dari garis keturunan Yakub akan datang seorang bayi yang mulia, merendahkan dirinya menjadi seorang manusia dan bergumul dengan dosa dan kematian untuk mendatangkan penebusan bagi kita. Ketika seseorang menempatkan imannya kepada Kristus, orang itu mengalami perubahan identitas yang mendasar. Dia berubah dari musuh di bawah murka Tuhan menjadi diterima dalam keluarga Tuhan sebagai anak yang terkasih. Orang percaya di dalam Kristus dinyatakan benar karena kehidupan Kristus yang sempurna dan kematian serta kebangkitannya. Orang tersebut tidak lagi menjadi budak dosa yang ditentukan oleh kegagalan masa lalu atau pergumulan saat ini. Orang itu telah dibebaskan dari alam kegelapan dan termasuk dalam kerajaan terang. Siapapun yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang di dalamnya dosa lama telah berlalu. Dan diri yang baru, yang ditebus, yang hidup dan berkembang menjadi semakin seperti Kristus. Mari kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Guys, aku percaya bahwa kita semua telah memiliki identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah. Kita menjadi keluarga, kita tidak lagi jauh, tetapi kita dekat. Perubahan identitas kita gratis, tapi tidak murah. Karena Yesus telah rela mati bagi kita, menjadi pendamai bagi kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Mungkin banyak identitas yang disematkan ke kita, entah itu baik atau buruk. Kalau identitas yang disematkan ke kalian itu baik atau bagus, misalnya, oh anak pintar, oh anak ganteng, cantik, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa identitasmu yang terbaik adalah anak Allah. Bukan lagi identitas duniawi, tetapi identitas yang menjamin hidupmu hingga kekekalan. Kalau identitas yang disematkan ke kalian itu nggak baik, misalnya beban, jelek, sombong, dan lain-lain, ingatlah bahwa Tuhan rela mati untuk kita, untuk mengubah identitas kita. Dengan demikian kita hidup bukan bergantung pada apa yang orang lain katakan, tetapi bergantung kepada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. One more thing tentang identitas. Sebagai ciptaan yang baru, kita yang masih tinggal di dunia ini akan selalu menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan. Seakan-akan dunia menyeret kita untuk masuk ke dalam arus dunia, arus dosa. Nah, gereja kita menyebutnya dengan progressive sanctification, di mana hari demi hari kita semakin dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Segala hal yang gak enak mungkin kalian alami, tapi stop untuk menggunakan kekuatan kalian sendiri dan mulailah untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Teman-teman, kamu adalah ciptaan baru, aku adalah ciptaan baru. Dan kita memiliki identitas baru, yaitu anak Allah. Sebelum saya akhiri teman-teman, ada 3 hal yang aku ingin teman-teman ingat. 3 hal aja. Yang pertama, dalam cerita bergantinya nama seseorang di Alkitab, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada nama yang diubahkan. Identitas yang berubah, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan untuk penebusan kita. Kita mengambil identitas baru sebagai pengikut Kristus. Dia yang berjuang untuk kita. Dan sejak saat itu, baik pola dunia ini maupun keinginan dan kepentingan egois kita tidak menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Kita tidak lagi menempuh jalan yang mengarah kepada kematian dan kehancuran, tapi sebaliknya. Identitas baru kita mencerminkan bahwa kita adalah milik Sang Pemberi kehidupan. Yang kedua, Tuhan akan bergumul dengan kita juga untuk tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk kita menurut gambarnya.
Bagi sebagian dari kita dibutuhkan pukulan ke pinggul, pertandingan gulat untuk menyingkirkan kita dari kebiasaan dan pola duniawi kita. Mungkin untuk orang lain akan lebih emosional untuk membangun kita dari tidur duniawi kita. Kita mungkin mengalami kejenuhan seperti tidak ada yang mendengar atau tidak ada yang menolong, tertekan dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dengan kita untuk memindahkan kita dari tempat kita yang sekarang ke tempat yang kita inginkan. Mungkin kalian sekarang gak merasa kalau Tuhan ikut bekerja, tapi suatu saat kalian akan melihat keindahan rancangan Tuhan yang telah dibuat bagi kita semua. Yang ketiga, penggantian nama Tuhan dalam Perjanjian Lama mencerminkan hak istimewa dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Kita menyandang nama Kristus, kita menerima baik hak istimewa keselamatan maupun tanggung jawab misi. Baiklah, keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan bukan cuma untuk mengganti identitas kita, tetapi menjadi encouragement bagi setiap kita untuk membagikan kabar baik ini kepada siapapun di sekitar kita. Banyak anak-anak yang mulai kehilangan jati dirinya, mempertanyakan kehidupannya dan masa depannya. Sebagai garam dan terang dunia, mari kita lakukan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan, bagikan ke teman-teman. Semoga ini memberkati hari-hari teman-teman yang mungkin susah, mungkin banyak hal yang membuat kalian lelah atau segala macam. Tapi ingatlah bahwa kita sudah memiliki identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah, di mana Tuhan akan selalu bersama dengan kita, bersama dalam setiap struggle kita. Dan saya percaya setiap struggle yang kita alami itu untuk membentuk hati kita supaya semakin hari serupa dengan Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya kesempatan mengalami hal-hal di dunia ini Tuhan. Hal yang baik maupun hal yang tidak baik, kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa itu semuanya baik buat kita Tuhan. Itu semuanya baik untuk pertumbuhan iman kita. Di mana semakin hari Engkau ajarkan kami untuk selalu bergantung kepadamu, bukan kepada kekuatan kami Tuhan. Bapak, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengkontrol semuanya hidup kami Tuhan. Kami mau stop Tuhan untuk berdiri dengan kaki kami sendiri dan menganggap semuanya itu tidak baik Tuhan. Tapi kami mau berdiri dan memandang kepadamu dan melalui segala sesuatu yang ada di depan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena Engkau yang menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari-hari kami ke depan ini semakin hari bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, telah mendengarkan sermon dengan fokus. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman bisa men-scan barcode atau link ada di bawah ini. Oke, sampai ketemu minggu depan dan God bless you.